tidak satu ibu, ya. Tapi kata abah-abah kiai ini, kumpul semua, haul semua, zikir semua. Inilah karamatus syuyukh. Keramatnya syekh itu bukan pada melipat bumi debus, enggak. Karamah syekh itu ada pada al-arwah junudun mujannadah, ketika arwah berkumpul terkomandoi dengan baik, dan komandan sejatinya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah beliau disebut Abu Ruh, ayahanda ruh, al-akbar, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab maulid, ayahanda agung. Maka kita ini abnaur ruh, anak-anak ruh, ibn ruh. Semoga kita diterima sebagai anaknya. Semoga ini anak sejati, bukan anak palsu, bukan juga anak angkat, bukan juga anak nemu, tapi anak sejati. Dia kemanapun pergi, pulangnya pasti ke rumah ayahnya, yaitu hadrah al-Muhammadiyah, hadrah al-Ahmadiyah, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Masih capek saya ini. Baru nyampe 3 jam, Masya Allah ya. Tapi melihat orang-orang yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung energinya nyetrum lagi. Alhamdulillah. 2021 itu saya candain beliau, Bah, udah ngebrel-ngebrel belum sama yang di dalam gitu, canda saya. Udah ngobrol-ngobrol belum sama beliau yang di dalam? Abah nih pura-pura nggak tahu, wah gimana caranya gitu. Loh, ada caranya, Bah. Ya, pura-pura bodoh beliau ya, padahal kami ini sama-sama bodoh ya. Ya, dari situlah sampai hari ini persaudaraan rohani terjalin, padahal kami beda ayah, beda ibu. Tua pun jauh tuaan beliau dong. Ya, benar nggak? Tuaan mana? Semoga Allah Ta'ala berkahi beliau-beliau ini. Allah limpah ruahkan nur kepada hadrah Syekh Ahmad Kazim, kepada abahnya dan jin-jinnya, lalu kepada furuknya, kepada zuriat-zuriatnya. Tapi ingat, zuriat sejatinya adalah muridnya. Walad sejatinya, abna, ibn sejatinya, orang yang bertalaki ilmu dari kolbunya masuk kepada kolbunya. Kalau beliau-beliau bernasab dapat 2 darajah. Udahlah nasabnya nasab mulia, kolbunya dapat nur kemuliaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukti karamahnya sang syekh. Jasadnya sudah ditanam lebih dari 20 tahun, tapi nur zikirnya masih keras, nur ahwalnya masih membara, nur zikirnya masih menggetarkan, nur solawatnya masih menenteramkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sultanul Awliya Muhyiddin Al-Qutub Rabbani, Syekh Masyayikh Al-Baz Al-Ashhab Al-Ghawth Al-A'zam Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau ini kenapa disebut Sultanul Awliya? Sultan artinya apa? Sultan, raja. Aulia, kekasih Allah. Di antara semua kekasih Allah, dia rajanya, dia komandannya para aulia, dia panglima tertingginya para aulia. Jangan terjebak pada sosok. Antum ngomong saya Syazili, saya Naqsyabandi, saya Khalwati, saya Thariqat. Jangan terhijab. Jangan kau pandang zahir Syekh Abdul Qadir orang Irak, orang Persia yang pindah ke Irak, bukan.
Syekh Abdul Qadir itu gurunya wafat. Syekh Dabbas ya wafat. Ahmad Dabbas wafat. Hamad Dabbas wafat. Ahmad itu nama ruhnya, Hamad itu nama zahirnya. Apa kata beliau? Saya nggak mau hajar, takut. Kenapa? Dia orang ajam, lahirnya bukan sebagai orang Arab, walaupun zuriat Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Tiba-tiba panglima ruh sejati, qaidul arwah, abul arwah Sayyidina Muhammad SAW datang kepada ruhnya, menegur, ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, hei Sultanul Aulia, kallim, ijazah Rasulullah, kallim an-nasa, mulailah berbicara kepada makhluk. Apa jawaban beliau? Ya Sayyidi, ya Abati, ya Rasulullah, wahai ayahanda agung, al-fakir, lidahnya lidah orang non-Arab, ajam, ana ajami, walastu Arabiyyan. Kata Nabi, kallim. Nabi ngomong 3 kali. Keterbangunlah dia. Dia rasa kok disebut tidur rasanya jaga, disebut jaga kok mata merem. Itulah alam, disebut alam barzakhiyah. Apa nama alamnya? Sebelum masuk ke alam barzakh ada namanya alam barzakhiyah. Alam barzakhiyah itu alam mimpi. Makanya kita bisa jumpa orang yang sudah meninggal di alam mana? Alam barzakhiyah. Kalau jumpa orang yang sudah wafat di alam barzakhiyah, itu beneran dia, insya Allah. Besok langsung beliau buka majelis subuh. Majelisnya itu disalin, diimlakan, disalin oleh sekretarisnya. Jadilah kitab Al-Futuh, Al-Fathur Rabbani dan Futuhul Ghaib. 2 kitab. Berapa kitab? Ya, di salah satu kitabnya yang sering disebutkan di manaqib, hanya kisah syaitan menyerupai jadi Tuhan. Tapi orang jarang bercerita perjumpaan sebenarnya beliau dengan Allah, musyahadah. Padahal di kitab Al-Fathur Rabbani wal Fathur Rahmani beliau sebutkan lebih kurang 2 kali. Lebih kurang berapa? 2 kali beliau jumpa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Nabi atau umat Nabi? Ayo yang keras. Nabi atau umat Nabi? Umat Nabi. Jika musyahadah itu terjadi pada beliau, mungkinkah terjadi pada wali zaman now? Mungkin nggak? Itulah Sultanul Aulia zaman sekarang, atau pewaris Sultan Aulia zaman sekarang. Maka kullu Sultanul Aulia qadiri wa in ikhtalafa mashrabuhu. Maka setiap Sultan Aulia itu disebut qadiri walaupun dia tidak tariqat qadiriyah. Paham? Paham kenapa? Karena dia ngambil nurnya dari waris Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau sebutkan bahwa perjumpaannya dengan Allah 2 kali. Pertama, Allah mengenalkan diri, ana rabbuk. Yang kedua, Allah bertajalli dan mengatakan, hei Abdul Qadir, innani anallahu la ilaha illa ana. Nyata, dan dia sebutkan kaifiat-kaifiatnya. Tapi ada kaifiat yang dizahirkan, ada kaifiat yang dibatinkan. Itu kaifiat ada di kolbu para kutub. Sampai sekarang kaifiat itu masih ada. Hanya para aqtab yang dikasih tahu.
akses jumpa dengan Allah Subhanahu. Tapi boleh bocoran dikit. Apa bocorannya? Kalau mau ketemu sahibul bait lewat pintu, ya nggak? Wal bab al ahadi babuhu al bab al ahmadi wal bab al mahdi al ahmadi min tariqil babil muhammadi. Kalau ingin jumpa dengan sang ahad, maka engkau harus fana pada sang Ahmad. Jika engkau ingin jumpa dengan sang Ahmad, ingin fana pada sang Ahmad, maka engkau harus lebur karam pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak. Maka semua kajian ma'rifat yang hari ini orang bicara aku di dalam aku, tiadalah aku kecuali aku, batil, kecuali dia fana fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan juga pernah bicara begitu, iblis juga pernah bicara aku di dalam aku, tiadalah zat aku kecuali aku. Itu kalam, pernah dikalamkan syaitan. Itulah sebab syaitan diusir dari hadiratnya, karena dia ingin mengakuisisi keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui sang al-wasilah. Dia tidak mau dengan al-wasilah Ahmadi, sebagaimana iblis tidak mau dengan wasilah Adami, sebagaimana bani iblis dan syayatin tidak mau dengan wasilah al-Muhammadi. Nanti di akhir zaman juga sama, ketika sang al-Mahdi Allah islah dia, banyak nanti yang sudah terbakar zikir isim jalalah dan zat, tapi lupa sholawat, kurang adab, akhirnya dia tidak mau mentasdik dan taslim kepada sang al-Mahdi. Kenapa? Syaitan, iblis, bukan syaitan, iblis sudah suluk di surga 18.000 tahun. Siapa di sini mursyid kiai, murid salik yang sudah suluk 18.000 tahun? Ada? Ada nggak? Nah, ada. Maka kita ini selama apapun suluk pasti bisa digoda, ditergelincirkan oleh iblis. Oleh karena itu diujilah orang-orang ahli zikir ini. Kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini ahli wirid ya Allah. Kami ini ahli zikir, ahli manaqib, kira-kira begitu. Ahli khatam tahlil, ahli khalwat, ahli tariqat. Banyak ijazah kami ya Allah, kira-kira begitu. Tiba-tiba Allah katakan, wahai para malaikat, aku pilih bukan kalian khalifah di muka bumi. Siapa yang dipilih Allah? Nabi Adam. Adam itu kata Allah, inni khaliqun basharan min tin. Aku cipta tubuh Adam langsung dengan tanganku dari tanah. Cuma tanahnya tanah yang sudah terbakar. Makanya dalam diri kita ada unsur api. Di situ syaitan masuk, iblis masuk, ada angin, syaitan masuk, was-was masuk. Tapi tenang, itu kan tubuh yang zahir. Ada diri yang sejati. Ketika telah kami sawaituhu, kami sempurnakan zahirnya, kuat wadah cangkangnya, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepada tubuh itu min ruhi. Apa arti min di situ? Kalau ahli kalam mengatakan min lil ibtida, berasal dari ruhku. Ahmad ruhullah. Rohku itu siapa? Ahmad, bukan Ahad. Ingat ya, yang ditiupkan kepada Nabi Adam bukan langsung dari Ahad, tapi dari Ahmad. Karena ditiupkan dari ruhullah Ahmad, maka disuruhlah malaikat-malaikat sujud kepada sang Adam. Bukanlah sujud kepada jasadnya Sayyidina Adam, tapi hormat sujud kepada yang dihembuskan, yaitu
hembusan ruhullah Ahmad. Karena Sang Ahmad itu kerjaannya rukuk dan sujud. Sujudlah. Inilah cara Allah cek apakah betul nur yang di kalian sejati, nur zati, atau nur kalian nur palsu. Nur zikir kalian zikir kesejatian, atau nur zikir kalian zikir keegoan. Nur zikir kalian zikir ruhiyah, bukan zikir nafsiyah. Apa beda zikir ruhiyah dan nafsiyah? Zikir ruhiyah, semakin zikir semakin kita tidak merasa ahli zikir, semakin nyatalah bahwa yang sedang menyebut dialah Allah. Fazkuruni azkurkum, sebut aku. Pada hakikatnya saat engkau menyebut aku, akulah yang menyebut aku di dalam diri aku, tapi aku sertakan kamu. Aku sertakan kamu dalam menyebut aku. Itu namanya zikir hudur. Zikir apa? Dihadirkan oleh Allah diri kita yang tiada ini pada hadrahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu apa itu zikir nafsiyah? Zikir nafsiyah itu jika orang zikir bertambah dia kepedean, sok merasa ahli suluk, merasa orang tarekat, merasa pesalik pesuluk, merasa sudah suluk berkali-kali, merasa sudah khatam zikir ribuan kali, merasa sudah ziarah berkali-kali. Semakin dia zikir, tinta hitam di kolbunya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Semakin besar zikirnya, semakin besar benalu di kolbunya. Seperti pohon, jika pohon membesar, benalunya membesar. Itu sebabnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, kalau ingin usulnya lempeng lurus, wajib taubat dan talqin. Taubat pun ditalkinkan. Apa yang ditaubatkan? Taubat dari dosa nafsiyah, dosa keakuan, dosa ingin nonjol, dosa ingin jadi mursyid, dosa ingin disebut salik, dosa ingin ini, ingin itu. Istighfarkan itu. Dahulu kami pertama kali dapat masyrab Qadiri Samani Khalwati dari hadrah Syekhina Abuya Hasan Basri Al-Qadiri As-Samani An-Naqsyabandi. Dulu ayahanda saya, beliau juga seorang khalifah Tariqah Naqsyabandiyah, tapi tidak ada qadiriyahnya, kecuali cuma tabarukan. Saya tanya waktu masih remaja, umur 11-12 tahun, Pak, ya, di mana di sini mursyid qadiriyah? Beliau bilang, no, Abuya Hasan Basri. Maka saya datanglah, umur masih muda, belum balik. Kami sholatlah di belakang beliau. Selesai sholat, zikir seperti biasa, sampai pada bab ratib tahlil. Afdalu zikri la ilaha illallah. Beliau hentakkan zikrullah di jantungnya, di kolbunya, tapi hentakan itu memancar sampai ke kolbu al-fakir. Pingsan, fana lah saat itu. Orang sebut pingsan, tapi tidak. Itu zikir paling nikmat sekali. Orang sebut saya tidur, tidak. Saya tidak sedang tidur. Kami sedang asik dengan kalimat illallah, illallah, illallah. Nikmatnya bukan main. Itu zikir panjang. Tahu-tahu orang sudah selesai zikir, sudah selesai doa, sudah selesai sholat 2 rakaat. Al-fakir, Allah kembalikan kesadaran, baru sadar. Nikmatnya bukan main. Disertakan oleh guru, bayangkan. Baru disertakan sang guru, belum ditalkin, belum dibaiat, belum ikut khalwat, baru dihentakkan kolbunya. Dari kolbunya mancar ke kolbu kita, fana langsung. Kenapa? Karena al-fakir masih kecil memandang guru takzim, penuh takzim, tasdik penuh tasdik,
taslim, penuh taslim. Udkhulu fis silmi kafah. Itu dia. Hanya dengar suaranya bergetar kalbu kita, hanya mengikuti gerak zikirnya langsung. Itulah talqin sebelum talqin, itulah tarbiyah sebelum diangkat dan dibai'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya ke negeri Banten, udah kuliah ke Sunda, ya, jalur Abah Anom, Abah Ahmad Sukanta, Ahmad Kazim, Abah Nasanawi, ke atas terus. Saya mikir, loh kok zikirnya sama dengan Abu Ya Hasan Basri, guru kami dulu, mursyid kami dulu, ya. Semoga para mursyid kita Allah angkat derajatnya terus, dan kita sampaikan mereka, wahai Tuan Syekh, jangan lupa sebut-sebut nama kami di hadirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu namanya syafaatus salihin, syafaat orang saleh. Maka sering-sering baca Fatihah ke beliau, semoga sampai, ya. Amin. Tapi yang paling mahal Rabithah. Kalau antum Rabithah, langsung Fatihahnya sampai, langsung Fatihahnya sampai. Tapi kalau cuma ila hadrah, tidak dirabithahkan, tidak tahulah kapan sampainya. Mungkin dikirim pakai JNE, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudariku, para ikhwah, dalam kitab Al-Ghunyah, hujan, ya, alhamdulillah, alam terharu ini, ya. GR dikit lah boleh, ya, GR dikit. Saya udah khawatir aja, ini Abah jangan sampai bikin acara di panggung. Alhamdulillah acaranya dalam masjid. Kami paling senang acara di dalam masjid. Kenapa? Masjid tempat orang zikir. Kalau panggung siapa tahu itu tempat biduan tadinya, ya kan? Jadi kita kalau duduk di situ harus koneksi dulu, harus tathir dulu. Itu antum kalau duduk di panggung itu paham maksud saya. Itu bekas macam-macam orang duduk di situ. Jadi kalau baru duduk tuh harus bersih-bersihin dulu, sapu-sapuin dulu, tapi pakai batinnya. Tapi kalau masjid nggak perlu, masuk langsung masuk raudatun min riyadil jinan, taman-taman surgawi. Makanya kerjaan kita jadi ringan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, ya. Kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Ghunyah, kitab apa? Jika seorang murid dibimbing mursyid, dia tasdik dan taslim. Apa itu tasdik? Dia mempercayai, membenarkan ilmu yang ada di kolbu gurunya betul-betul bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu apa? Kalau taslim, taslim itu menerima sosok gurunya apa adanya. Guru kita Nabi atau umat Nabi? Yang dipelihara dari dosa dan salah hanya Nabi. Kalau abah-abah kiai ajengan ini beliau dosa, wajar nggak? Beliau salah, wajar nggak? Beliau keliru, wajar nggak? Kalau beliau ini nggak salah, saya curiga jangan-jangan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kafir ente, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan la nabiyya ba'di. Nggak ada lagi nabi setelah aku. Maka setinggi-tinggi wali itu belum nyampe makom permulaannya nabi. Itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita pakai itu. Jadi jangan ngomong gini, dia kan orang tarekat, dia kan guru tarekat, kok gitu sih? Jangan. Wajar, beliau bukan nabi, apalagi situ, ya. Ya nggak? Wajah-wajah kita ini wajah-wajah pendosa. Tuh matanya tuh kelihatan bekas-bekas dosa. Kelihatan, nggak bisa dibohongin. Lidahnya tuh, mukanya kelihatan. Nggak ada muka kita yang muka suci di sini, nggak ada.
Tapi kalau ingin wusulnya benar, kata Imam Ghazali, diulang lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, at-tathhir amma siwallah. Kata Imam Ghazali di Munqiz, sebelum kamu jalan, persiapan dulu, kosongkan dulu wadahnya sebersih-bersihnya. Dibersihkan dari apa? Disebut taholli. Paham taholli? Tapi taholli itu bertingkat-tingkat, bro. Taholli orang awam dari dunia, hubud dunia standar itu. Orang baca la ilaha illallah beres itu. Tapi taholli level 2 dari penyakit-penyakit nafsiyah. Apa penyakit nafsiyah? Aba wastakbara wa kana minal kafir. Enggan, enggak mau respect sama orang. Wastakbara, merasa diri lebih dari orang. Merasa diri apa? Lebih dari orang, baik nasab, baik ilmu, baik zikir, wirid. Hati-hati, hati-hati. Itu mesti diistighfarkan. Astaghfirullah dari sombong, astaghfirullah dari riya. Riya itu suka dipuji, takut dicaci. Itu mesti diistighfarkan. Kalau ini nggak diistighfarkan, terus nanti antum diangkat guru jadi pemimpin zikir, masih nyisa di sini, suka dipuji, takut dicaci. Nanti kalau ini belum diistighfarkan, ini orang sudah dikasih amanah bikin manakib, bikin zikir, mimpin khalwat. Apa kata iblis, syaitan? Kamu jangan ajarkan A, B, C, D. Nanti kamu dibenci orang, ditinggal jamaah. Maka dia sembunyikan kebenaran, takut sama jamaahnya, takut sama muridnya. Ada guru takut sama murid. Nah, inilah dia. Terus kapan dia mendidik muridnya? Nabi Muhammad SAW awal di Mekah mendidik murid-muridnya, para sahabat. Akhirnya para sahabat pulang dari Mi'raj itu sisa sedikit, pecah 3. Ada yang kembali murtad, ada yang tawakuf, ada yang sisa sedikit yang masih beriman. Nabi nggak takut ditinggal, nggak takut majelisnya sepi. Kenapa? Itulah 2 gores di kolbu beliau yang dibersihkan Allah Ta'ala. Dibersihkan. Karena kita bukan Nabi, tidak mungkin dibedah oleh Jibril. Maka bedahlah dengan pisau Al-Muhammadi. Pisaunya adalah istighfar. Pembersihnya adalah taubat. Pengisinya adalah inabat. Ya, marhaban, marhaban. Istighfarkan itu belah tuh, dibelah dadanya pakai istighfar. Dibersihkan pakai taubat itu apa? Pengakuan, ya Allah kami pendosa, ya Allah. Kami sombong, ya Allah. Nih mohon maaf nih, perhatiin ya. Perhatiin kami di depan nih. Ini kalau ada di antara kami ngerasa lebih makomnya sedikit, makruh an hadratillah, merasa sedikit saja lebih dari kiri kanannya, apalagi yang ada di bawah, kami langsung dibuang dari hadirat Allah. Dibuang, diusir. Nggak ngaruh pakai serban begini, kayak pakai kopiah, nggak ngaruh. Ada sedikit rasa yang dulu tidak pernah dibersihkan, makruh. Itulah maksud dalam kitab Sirrul Asrar. Kalau mau usul lempeng 2 aja. Taubat, talqin. Taubat itu 3, istighfar, taubat, inabat. Inabat itu kalau pada Nabi setelah dibersihkan kolbunya sebelum Isra, diisi dengan apa? Ilmu dan hikmah. Kita diisi dengan inabat, dipaskan wadahnya.
Ini air bersih nggak? Kalau air ini gelas bersih, di dalamnya ada satu lalat saja. Satu lalat saja. Atau lalat masuk nempel, ada bekas hitam, terus lalatnya pergi. Berani nggak minum air dari sini? Berani nggak minum air dari sini? Paham maksudnya? Itulah sebabnya ruh kita tidak mau terima zikir kita. Kenapa? Ruh bilang, hei diriku, hai jiwaku, engkau zikir, jiwamu belum bersih, wadahnya belum bersih, aku tidak sanggup meminumnya. Jadi jangankan Allah, ruh kita tolak zikir kita. Maka beliau bilang apa? Kalau engkau ingin lurus cepat, wusul kepada Allah, taubat. Itulah yang disebut taubat nasuha. Dan taubat nasuha setiap hari. Makanya setiap wali, jalan-jalan wali itu salah satunya apa? Mandi taubat. Ini yang hadir semua wajib setiap hari mandinya dijadikan mandi taubat. Qulu qabilna. Ya. Itu ijazah langsung. Qulu qabilna. Ya. Semua mandi kita jadikan mandi taubat. Jangan mandi-mandi biasa aja ya. Kucing juga bisa mandi begitu. Ayam juga bisa mandi begitu. Kerbau juga bisa mandi begitu. Kerbau mandi tambah bersih atau tambah kotor? Kerbau mandi di kubangan tambah bersih apa kotor? Tambah kotor. Jangan begitu. Tambah mandi tambah kotor. Katanya mandi, katanya kholwat tapi tambah sombong. Katanya bertorekot tambah jauh. Kenapa? Nafsiyahnya belum diistighfarkan, belum ditaubatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil tawabin sayyidil awabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka Nabi pernah berdiri ya. Apa kata Nabi? Nabi panggil para sahabatnya, istaghfiru, istaghfiru. Maka sahabat semua istighfar, nangis semua. Nangis semua. Maka takhalli kedua, takhalli membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak pantas, sifat-sifat hewan ternak tamak, sifat-sifat iblis sombong dan suka provokasi, sifat-sifat malaikat yang kagum dengan zikirnya. Hati-hati, malaikat tercipta dari nur, maka mereka disebut jisimnya nuraniyah. Hijab mereka disebut hijab nurani. Apa itu hijab nurani? Merasa beramal. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami ini ahli zikir. Ini malaikat, itu hijab malaki. Selevel malaikat masih terhijab. Kita tidak dituntut jadi malaikat. Kita dituntut kunu ibadallah, menjadi hamba Allah mutlak yang tidak terikat dengan yang lain. Jadi nggak usah jadi malaikat ya, apalagi salaman sama jin nggak perlu. Ente nggak dituntut mengislamin jin, nggak dituntut. Jin sudah ada yang ngurus. Ini hadir ya, hadir. Ada yang hadir malam ini. Ya, urusan mereka ya. Salamnya jin semua. Nanti jangan kesurupan, nanti ada zikir kok kesurupan. Kesurupan itu di fikrah, di mana? Fikirnya nggak boleh. Nah, yang di sini nih, jin tidak pernah tembus ke dalam jiwa. Yang tembus ke jiwa cinta dunia. Maka orang yang suka kesurupan penyakitnya tulul amal, apa? Panjang angan-angan, makanya gampang patah hati, gampang kecewa, gampang merenung nggak jelas, atau ya apa namanya, galau. Ente tahu istilah galau ya? Sahibul galau ya. Di mana jin masuk
fikrah. Kalau syaitan bukan jin. Syaitan itu ada jin, ada manusia. Ya, kalau jin dari api, kalau syaitan bukan dari api. Iblis dari jin, jin dari api. Kalau syaitan Allah rahasiakan dari mana dia. Tapi yang pasti syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka ada syaitan masuk ke tubuh jin. Itu korin namanya. Ini korin kita semua nih, korin beliau-beliau ini belum ada yang Islam ini. Korin antum belum ada yang Islam. Karena yang punya hak mengislamkan siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta korin Syekh Abdul Qadir Jilani mungkin belum Islam. Itu sebabnya ada orang ngaku ketemu Hadratus Syekh Abdul Qadir Jilani padahal ketemu korinnya. Karena korinnya masih hidup. Biar nanti jumpa Syekh Abdul Qadir, biar aman, gimana caranya? Baca sholawat. Panggil nama hakikatnya, wahai Kutub Rabbani, pergi dia langsung. Karena Kutub Rabbani itu nama hakikat beliau. Kalau Abdul Qadir di sini kan ada kan, Kang Qadir ada kan? Mana Kang Qadir di sini? Ada Kang Qadir sini mah. Tapi Al-Kutub Rabbani tidak semua Abdul Qadir Kutub Rabbani, tidak semua Abdul Qadir Al-Baz Al-Ashhab, tidak semua Abdul Qadir Qutbul Aqtab, tidak semua Abdul Qadir Sultanul Aulia. Hanya satu Abdul Qadir yang Sultanul Aulia. Tak bisa diserupakan. Itu yang dimaksud oleh Abah Gurus Kumpul dulu. Apa kata beliau? Wali gak bisa diserupai karena hakikat wali. Kata Syekh Abdul Qadir, dinukil juga oleh Abah Gurus Kumpul. Itu ada di kitab Al-Fathur Rabbani, bahwa wali hakikat mereka bukan manusia biasa. Hakikat mereka pewaris para nabi. Jadi wali itu kalau dibuka kolbunya, dibuka jantungnya, dibuka jiwanya, nanti nongol tuh ruhnya. Ruhnya itu warisan dari ruh yang dulu, ruh para nabi. Kan dunia ini nggak boleh kosong dari nabi, karena nabi nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad, nggak boleh kosong dari wali. Meninggal wali langsung ada pengganti. Tenang ente, nggak perlu nangis-nangis amat kalau ada guru meninggal. Nangis, gimana nggak nangis, kita cinta sama guru. Tapi kalau wali, dia tidak turun kepada anak, tidak turun kepada murid, dia hanya turun kepada yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yang tadi dia murid, Allah ganti jadi murad. Apa? Awalnya dia murid, murid itu merasa dirinya datang kepada Allah, ditempa terus sehingga hilanglah kesadaran sebagai muridnya, muncullah kesadaran sebagai hambanya, hilanglah kesadaran dirinya berzikir, namanya fana, baru dia murad. Murid dia yang merasa berzikir, murad dia sadar gerak zikirnya digerakkan oleh yang punya nama, gerak kolbunya karena digerakkan oleh yang memiliki kolbu. Rindu kolbunya, rindu rohnya karena dihembuskan oleh Allah yang maha menghembuskan roh. Maka dia bilang, ya Allah, milik engkau lah langit dan bumi. Zahirku milik engkau, batinku milik engkau. Ini semua adalah punya engkau. Itu fana level 1. Baru nanti dipanggil, ya abdi, wahai hambaku. Beruntunglah murid jika dipanggil Allah, wahai hambaku. Tadi apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau ingin wusul apa? Biar lempeng jalannya gampang, 2 aja. Apa tadi pertama? Taubat, talqin. Taubat berikut, taubat apa? Taubat dari merasa taubat. Saya sudah taubat.
Itu ente merasa tahu ciri-ciri orang taubat itu, dia merasa dosanya nggak ada ujungnya, hinanya nggak ada habisnya. Itu ciri yang ini yang disebut tawabin. Maka Allah berkalam di firman Qudsiyahnya, semua Bani Adam pendosa, merasa berdosa. Dan sebaik-baik pendosa at-tawabun, yang merasa hina dina dengan dosa-dosanya. Berkalam masyayikhuna, wujuduka zanbun la yuqasu alaih. Engkau wujud, merasa dirimu wujud dalam wujudnya, berarti engkau meyakini ada dua wujud, itu dosa. Hati-hati. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berhendak kecuali Allah lah yang berkehendak. Wa ma ramaita iz ramaita. Tiadalah engkau melempar, pada hakikatnya Allah yang melempar. Ini namanya al-jam'u. Al-jam'u an-nafyu wal isbat, digabung nafi dan isbat. Wa ma ramaita nafi. Tidaklah engkau yang berzikir, tidaklah engkau yang mengambil dari pusat ke ubun-ubun, di bau-bau kanan dihujam kepada jantung qalbu latifah qalbiyah. Bukan. Pada hakikatnya Allah jua yang menghunjamkan namanya di hamparan bumi qalbu hambanya. Maka bernamalah qalbu itu Baitullah, rumah nama-nama Allah. Itu arti Baitullah. Qalbul mu'min Baitullah. Tapi Imam Ghazali sudah upgrade. Apa kata beliau? Qalbul mu'min arsullah. Qalbu mu'min tempat jumpa dengan Allah. Beda nggak? Itu qalbu ruh, bukan qalbu jiwa. Jadi qalbu ini bertingkat-tingkat juga. Perhatiin tadi, ini banyak yang saya bagi nih, semoga bisa dibawa pulang. Jin bisa masuk lewat fikrah. Apa penyakit di sini? Tulul. Makanya guru mandiin tuh murid kalau lagi masuk bayat. Bener nggak? Di sini disuruh mandi nggak? Dimandiin pakai taubat. Dimandiin pakai taubat. Dimandiin pakai syahadat. Dimandiin pakai la ilaha illallah. Lebih afdol dimandiin beneran. Suruh mandi taubat semua. Itu lebih afdol. Cuma karena banyak sih guru sibuk, nggak mungkin juga satu-satu disuruh mandi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini fikrah bisa kemasukan jin, tapi jin tidak bisa tembus ke dalam nafs jiwa. Manah nggak bisa. Dia nggak bisa tembus ke dalam sukma, tak bisa. Tak bisa, Pak. Orang sebut tuh jiwa, manah, sukma. Tapi nafs itu lebih lengkap dari manah dan sukma. Sukma masih bisa dibawa lari, karena dia berkait sukma itu dengan fikrah. Makanya orang bisa ditarik sukmanya. Benar nggak? Tapi nafs jiwa nggak bisa ditarik kecuali kematian. Maka disebut yang mati itu, yang merasakan kematian bukan ruh, yang merasakan kematian nafs. Apa ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul, setiap nafs, bukan setiap ruh. Ruh sekali Allah hembus tidak pernah lagi mati. Tapi kalau jiwa dicipta, dimatiin, dihidupin, dimatiin, dihidupin, dimatiin. Suka-suka Allah yang maha menghidupkan. Pernah lihat tanah gersang? Akar-akar uratnya udah hancur, rumput-rumput udah nggak ada tumbuh. Sekali hujan turun, 3 hari langsung tumbuh rumput. Itu udah mati, dihidupkan lagi. Apalagi tubuh kita nanti yang udah ditanam, dikubur. Nanti Allah turunkan air kehidupan, hidup lagi nanti.
Karena tubuh dari tanah, dia pulang ke tanah. Kalau nafs tercipta dari apa? Dia tercipta dari hijab. Ada dua hijab di dalam nafs, hijab nur, hijab zulumat. Maka dia hanya merasakan mati, tapi dia tidak langsung dikubur, masih ada. Maka ditanya-tanya sama malaikat, disidang sama malaikat. Aneh mau tanya, yang sudah zikir banyak, jangan persiapkan itu untuk menjawab pertanyaan malaikat. Berapa kali kamu suluk? Berapa kali kamu kholwat? Itu enggak? Apa torikotmu? Enggak. Pertanyaan malaikat apa? Man rabbuk? Man itu pertanyaan ma'rifat. Seberapa banyak ma'rifatmu kepada Allah? Seberapa kenal engkau dengan yang engkau sebut-sebut itu? Paham? Silakan zikir banyak-banyak. Jangan lupa ngaji kitab-kitab ma'rifat. Jadi wajib di sini di majelis-majelis zikir buka kitab Al-Fathur Rabbani, Futuhul Ghaib, Sirrul Asrar. 3 ini cukup. Itu makanan rohani kita itu. Udah wajib ya. Kalau beliau ngobrol sama saya tuh isinya Sirrul Asrar aja tuh. Kitab Sirrul Asrar tuh udah kayak apal di kepala beliau nih. Heran saya. Tiful Ma'ani, Ruh Sultani, Ruh Nabati, ngeri hafalan beliau. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Apa pertanyaan Allah? Man rabbuk? Nggak ditanya. Kamu zikir udah berapa kali? Nggak ditanya. Kata malaikat gini, kamu kenal nggak sama Allah? Gitu. Kalau dia kenal, jelasin dong kenalnya seberapa. Kata beberapa masyayikh nih, mereka ngintip-ngintip Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Ini kata masyayikh kita nih, para mursyid. Dulu Sayyidina Umar meninggal, diintip sama Sayyidina Ali. Mereka nih suka ngintip-ngintip. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ngintip Nabi Musa. Ngapain sih Nabi Musa dikubur? Apa kata Nabi? Lafaznya lucu bah. Marartu bi qabri Musa. Aku lewatin kubur Musa, terus aku intip. Fa iza huwa qaimun yusalli fi qabri. Ternyata Nabi Musa nggak tidur. Nabi Musa sholat di dalam kubur. Ada yang bisa ngintip yang dalam kuburnya? Ustadz, ente bilang ini kan gaib. Lah gaib itu di sini. Di mata ini gaib, nggak kelihatan Syekh Ahmad Kazim. Maka gaibkan zahirmu, nyatalah batinmu, baru jumpa tuh ruh dengan ruh. Baru namanya orang mimpi kasyaf. Mudah kok kasyaf itu, tapi harus pakai kunci Miftah al-Muhammadi, kunci Sayyidina Muhammad SAW. Kalau nggak akan disurupain syaitan. Berat ya. Marhaban ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau talqin, sebelum talqin istighfarnya bener-benerin. Sifat bengisnya, sifat pemarahnya, istighfarkan satu-satu. Ya Allah, ampunkan sifat pemarahku. Ya Allah, ampunkan sifat sombongku. Ya Allah, ampunkan, sebutkan semuanya. Sebutin semua. Ya Allah, dalam hatiku masih ada iri dengki. Nih, ini pengalaman Al-Fakir ikut suluk. Ini denger langsung nih, ya. Ada seorang sahabat kami diangkat jadi mursyid. Kata sahabat satu lagi, kok dia yang diangkat, kan masih muda, makomnya belum sampai. Kata siapa? Satu murid. Ini yang denger nih, Tapi Al-Fakir tanya ke dalam kolbu, apa yang sedang terjadi? Kita lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Ternyata yang terjadi apa? Peristiwa malaikat berulang lagi. Ahli zikir, ahli khalwat
lebih tua dari Nabi Adam, tapi yang diangkat, yang diijazahkan, yang dibaiat jadi khalifah di muka bumi siapa? Nabi Adam. Kata mereka, loh kok itu yang diangkat, kan kami yang ahli zikir, kami kan udah tua, kami senior ya Allah. Oh ternyata senioritas nggak bisa jaminan jadi pelanjut pemegang amanah. Apa kata Allah? Ini lafaznya, ini rahasia. Ini a'lamu. Ini kata kuncinya. Aku lebih tahu satu pengetahuan yang kalian yang tidak tahu. Mala ta'lamun. Bukan mala ta'malun, bukan. Yang kamu tidak punya ilmu makrifatnya, bukan yang kamu sudah amalkan zikirnya. Beda. Maka ini himbauan dari hati paling dalam untuk semua orang yang cinta zikir, cinta Hadratus Syekh Ahmad Kazim Bahasnawi, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Sambasi, Syekh Nawawi, semua kita sama-sama upgrade diri kita dari sekedar zikir tanpa makna kepada zikir penuh makna. Dari zikir penuh makna dengan zikir penuh rasa. Dari zikir penuh rasa kepada zikir penuh khudur. Rasa hadir. Dan itulah sabila ilaiha illa al-ilm. Makanya ayat pembukanya surat Muhammad ayat 19, fa'lam, bukan qul la ilaha illallah, bukan qul la ilaha illallah, bukan bacalah la ilaha illallah, enggak. Zikir la ilaha illallah bikin jiwa terbakar. Makanya orang sombong kalau sudah zikir. Tapi kalau dimulai fa'lam, maka ilmuilah, pelajarilah. Nabi bersabda, ana madinatul ilm. Maka fa'lam itu maksudnya masuklah engkau ke kota ilmu. Masuklah engkau melalui pintu-pintu ilmu. Jangan hanya pintu-pintu riyadhah zikir, mulailah riyadhah ilmu. Coba, ini sudah 1 jam saya bicara. Coba zikir 1 jam, pasti udah lihat-lihat jam. Ya. Tapi kalau ngaji makrifat, orang lupa lihat jam. Dari tadi ingat nggak napas? Nggak ingat kan? Karena Allah sudah buat struktur anfas, nafas, nufus dalam diri, bergerak dia dengan sendirinya. Tidak, dia bergerak dengan hembusan nafas dari Allah. Kalau nggak, udah dia meninggal nih dari tadi nih. Coba jantungnya disuruh menggerak nggak? Tung gitu. Kamu diam dong sebentar, bisa nggak? Ya, nggak bisa. Itu sudah diatur. Itu nufus namanya. Apa namanya? Jadi getaran jantung itu namanya nufus. Maka saat orang mati, kullu nafsin, nufusnya diputus. Disebut gagal jantung. Maka semua orang mati gagal jantung. Benar nggak? Jadi kalau ditanya dokter, penyakitnya apa dok? Gagal jantung. Lah iya. Semua orang mati gagal jantung. Kalau jantungnya masih hidup, mati suri. Mati suri. Suri bentuknya ke orang mati. Jantungnya masih berdenyut. Itu mati suri, surah. Ya. Apa kata Syekh Abdul Qadir tadi? Saya ulang-ulang nih ya. Saya ulang-ulang nih. Kalau mau usul kepada Allah, jalannya apa? Taubat. Taubat itulah takhalli. Takhalli tadi ada takhalli orang awam dari dunia. Di fikrah. Makanya orang-orang zuhud itu sibuk. Takut kaya. Takut pakai tasbih. Takut kelihatan kayak soleh. Takut pakai sarung. Takut pakai jenggot. Takut pakai kopiah. Takut pakai serban. Kenapa? Takut disebut orang soleh. Takut disebut ajengan kiai. Takut disebut orang tarekat. Terus pengennya disebut apa? Pengen disebut orang ikhlas. Itu juga riak di dalam riak. Riak di dalam. Nah, kalau nggak ngaji marifat nggak tahu itu.
Banyak yang kena di sini karena nggak punya mursyid, punya bullshit. Ada takholi kedua, apa takholi murid? Apa tadi kholi murid? Membersihkan penyakit-penyakit qalbu. Yang paling penting penyakit-penyakit syaitan, iblis, sombong, iri, dengki. Baru yang terakhir takholi arifin. Apa takholi arifin? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kata Allah, aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Lalainya arifin al-jahalah, kejahilan, ketidaktahuan, ketidakadanya ma'rifat, nggak tahu ilmunya. Orang kalau tahu ilmu, zikir 70.000 tembus mungkin semalam, 2 malam, 3 malam. Tapi kalau nggak ada ilmunya, seumur hidup juga nggak tembus. Padahal disebutnya atawah sugro. Berarti ada kubro toh. Kalau kubro apa? Kulhu 100.000. Makanya para masyaikh, para kutub, para wali dulu bisa kolbunya berunsiah, berindu-rinduan sama Allah. Kenapa? Ataqah itu maut qablal maut. Antamutu qabla an tamutu. Makanya bacanya enggak Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Pakai tahan napas tuh bacanya. Jangan dicobain kalau gak diajazain guru ya. Ntar ente kesurupan lagi. Kenapa? Mengangan-angankan jadi wali. Maka datanglah nanti jin wali. Jin yang dia juga berangan-angan pengen jadi wali. Ini aneh mau nanya. Jin bisa bikin manusia kesurupan, betul? Kira-kira manusia bisa bikin jin kesurupan nggak? Kesurupan manusia. Yang bilang enggak, ente belum pernah masuk alam jin. Adalah. Lebih tinggi makom siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini terjemahan versi ma'rifatnya. Orang paling keramat, orang paling kenal Allah. Atqa itu a'lam, akhsha. Orang paling ma'rifat itu akram, dari kata karoma, keramat. Keramat sejati itu orang bermakrifat. Makanya saking keramatnya Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma, diberikan rahasia-rahasia asma. Maka Sayyidina Adam tahu namanya Ahmad, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melirik ke aras, dia tahu oh itu nama Nabi pertama. Dia tahu bukan dia Nabi pertama, dia tahu Nabi pertama yang ditulis setelah nama Allah. Lain dengan syaitan. Lalu syaitan pun membisikkan kepada iblis. Apa kata dia? Siapalah tuh ya yang disebut-sebut tuh? Harusnya nama aku yang disebut. Harusnya aku yang diangkat. Nah, itulah kejadian. Itu namanya kesurupan iblis. Kesurupan apa? Iblis. Aku kan, nah udah gitu. Kalau udah ngomong aku kan aing gitu ya. Allahu Akbar, Allah. Maka istighfarkan keakuan. Ya. Jadi setiap hari itu kalau mandi tobat, niatnya apa? Nih ingat ya. Nawaitu nawaitul ghusla litaubati liraf'il hadatsil liraf'il hadatsiz zahir wal batin, liraf'il al hadatsiz zahir wal batin, tambahin binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar enggak kesurupan setan ente ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aku berniat, kok nggak dari tadi? Aku berniat mandi taubat, mengangkat hadas zahir, kotoran zahir, hadas batin. Dengan apa? Dengan berkat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kaki, siram kaki, kaki kanan, kaki kiri. Jangan langsung kepala, bisa pingsan ntar. Makanya ada orang mati di dalam kamar mandi, langsung cemur.
Itu bukan Nur Muhammad tuh ya, Nur Tomat itu. Mulai dari kaki, karena kaki itu ada saraf-saraf, kaki itu ada huruf dal di situ. Ya, siram dulu, terus naik ke badan sedikit-dikit, naik ke pundak dikit-dikit, baru guyur pala, sembari sebut terus ya, astagfirullah di hati. Sebut itu satu, ya Allah ampuni dosaku, sombong dosaku, merasa zikir dosaku, dosa yang aku sadari, dosa yang tidak aku sadari. Aduh, itu nikmat sekali mandi. Pakai basahan ya. Pakai apa? Basahan. Kecuali lagi mandi sama bini, itu urusan antum lah tuh. Yang nggak punya bini ya salam. Ya ngayal ntar. Terus ketika dibersihkan dari yang zahir dan batin itu baru bisa naik takhalli arifin. Apa takhalli arifin? Membersihkan dirinya dari dosa kejahilan. Karena iblis itu walaupun dia ahli zikir, dia tidak arif, dia tidak mengerti ilmu, dia tidak ahli marifat, dia cuma ahli zikir. Maka di saat suruh sujud, apa kata dia? Asjud liman khalaqta. Apa kalimatnya? Khalaqtahu min tin. Ini si iblis nggak punya marifat. Marifat dia marifat empirik, ilmiah, kata anak muda hari ini di YouTube. Tidak ilmiah, bro. Apakah aku akan sujud ya Allah kepada selain Engkau? Tapi sujud kepada yang Kau cipta dari tanah. Ini iblis nggak diajarin ma'rifat oleh Allah. Yang diajarin ma'rifat Allah siapa? Ada. Kenapa? Wadahnya iblis bukan wadah ma'rifat. Wadah ma'rifat itu tercipta zahirnya dari unsur tanah. Maka tanah coba lihat diinjak apa aja, dia nggak marah. Marah nggak tanah? Ya, habis kita injak-injak, kita siramin pakai kotoran-kotoran domba, marah nggak tanah? Nggak marah dia. Semakin dia dihina dengan kotoran, semakin dia mohon maaf ya, dibuangin tuh, buang air gitu, semakin itu tanah subur. Benar nggak? Semakin subur. Coba ini orang, adakah rohaninya tambah subur ketika setiap dihina atau malah marah? Ente coba-coba sesatin aneh-aneh ini, aing nih orang Qadiriyah, Naksabandiyah. Gitu kita sekarang. Baru disesatin Wahabi udah ngamuk-ngamuk. Baru dibidahin ajengan yang belum bertorikot udah ngamuk-ngamuk. Baru diuji bab nasab habaib udah ngamuk-ngamuk. Gimana kalau diuji dengan hal-hal yang lebih batiniah lagi? Jangan terpancing, jangan terpancing. Ya. Nabi Adam wa 'allama Adamal asma. Nabi Adam, maka Bani Adam gak boleh dia kecuali dia belajar makrifat. Siapa Bani Adam? Belajar kalau enggak berarti Bani Iblis ente, Bani Syaiton. Nauzu, sibuk zikir, nggak kenal siapa yang dizikirkan, sombong jadinya, merasa makomnya udah paling tinggi. Hati-hati Buya, ente masuk ke negeri orang ahli zikir, terus mau ngapa? Ini bumi bukan milik ane, bukan milik ente. Wa ardullahil wasi'ah. Ya, ini bumi milik Allah. Ada yang begitu ya, langsung dia hajar ilmunya. Ilmu itu kan masuknya di fikrah aja, bro. Maka orang kalau ustadznya juga fikrahnya masalah, kena dia. Nafsiyahnya nggak dihormati dikit, kena dia. Tapi kalau zikir tembus ke kolbu, agak tenang dikit. Tapi tenang nanti dulu. Kalau nafsiyahnya, fikriyahnya belum ditobatkan, zikir di kolbu, apa yang terjadi? Zikir tambah banyak. Pohon zikir, sajarah zikirnya tambah besar.
benalu yang ada di fikrah, tulul amalnya naik. Yang ada di nafsnya, sombongnya tambah naik, irinya tambah naik. Nih contoh nih, ada nih kejadiannya, bikin majelis zikir, tahu-tahu ada pendatang baru pulang dari pesantren, dapat ijazah dari syekh buat majelis zikir juga, sono rame, terus ngomong, apa itu dia, nggak punya sanad, apa itu dia, kurang ngajar, nggak sowan nama aneh, kalimat-kalimat begitu, itu karena belum mengistighfarkan nafsiyah. Ketika kolbunya zikir, nafsiyahnya tetap ya begitu. Tahu cara cepat tobat nafsiyah? Tahu? Mau cara cepat nggak? Nah, torikohnya namanya torikoh malamatiyah. Apa kata Ghazali? Qat'u uqubatin nafs. Ini kata Ghazali nih. Engkau pangkas apa yang nyaman bagi nafs, bagi dirimu, egomu. Nafs kita pengennya dihormati, jangan mau dihormati, maka tampilkan diri kita sehina mungkin. Maka saya jumpa guru ya, dia seorang mursyid, dia tanggalkan baju mursyidnya, dia pakai celana pendek, tapi di kolbunya gak putus nyebut nama Allah, sedetik pun gak putus bergantungnya kepada Allah. Loh, saya yang pakai baju rapi begini, setiap detik lalai kepada Allah. Dia satu detik pun tidak pernah lalai kepada Allah. Dulu kita sering tertipu oleh penampilan-penampilan pakai sarung, pakai gamis begitu. Saya sering tertipu. Ya. Itulah murid Syekh Abdul Qadir Jilani bernama Qutb Albani. Qutb Albani dikasih kutub malamatiyah. Apa itu? Jalan pintas jadiin orang jadi wali, nggak perlu pakai riadoh zikir, tapi riadoh ini lebih berat. Kiai suruh nyuci piring, kiai suruh bersihin apa tuh toilet, apalagi kiai disuruh berpenampilan yang nggak pantas sampai dicaci maki orang, rontoklah nafsiyahnya. Itu cara cepat Pak ya. Tapi nggak boleh lakukan itu kalau nggak perintah guru. Jangan coba-coba sendiri, tar ente begini tar ya. Nggak boleh. Untungnya torikot begitu sudah didiskon, udah jarang ya. Dulu ada murid pemalas sama gurunya bilang, copot sendalmu, jalan kaki ke Surabaya. Nah, itu bagian dari malamatiyah. Sekarang kok udah jarang begitu, 1-2 aja kan, masih ada 1-2 ya. Sekarang malah coba-coba sendiri aja orangnya. Ya sudahlah, urusan ente lah tuh. Apalagi udah masyhur nih jadi ajengan, punya panggung di mana-mana. Kata guru, tinggalkan semua jadwalmu. Khidmat di sini. Khidmat kepada murid-murid. Itu bergejolak. Itulah Imam Sya'rani. Ketemu murid Nabi Khidir namanya Ali Al-Khawas. Nama torikohnya Al-Khadiriyah, Al-Muhammadiyah, Al-Qadiriyah juga. Apa kata Ali Al-Khawas? Oh, kamu orang yang viral itu ya? Nah, gitu kira-kira ngomongnya. Kamu orang yang karyanya banyak itu ya? Oh, iya. Mau usul? Ya Tuan Syekh. Mau usul? Iya Tuan Syekh. Bukan kamu sudah mursyid? Sudah punya ijazah torikot lebih dari 5. Dia bilang, itu cuma ijazah. Wusul bukan di kertas. Wusul bukan di kertas Tuan Syekh. Tolong hantarkan aku ke hadirat Allah. Mau jalur cepat? Mau. Langsung Syekh Ali Al-Khawas bilang, mulai detik ini, hijab kemasyhuranmu dan hijab kepemilikanmu bakar. Maka semua kitabnya yang kira-kira ditulis waktu lalai kepada Allah disuruh bakar. Kitab-kitab yang gak lalai disuruh jual. Dulu satu kitab harganya sama kayak satu rumah. Kitab dulu mahal Pak, bisa beli satu mobil itu.
satu kitab itu. Maka kitab-kitab yang bermanfaat dia jual, yang dia tulis, dia ingat dia tulis dulu nggak zikir, dibakar semua. Bayangkan karya sendiri, dulu dia bangga, ini karyaku, ini karyaku, ini karyaku, ini kalam saya kepada hamba-hamba akademisi, ya. Itu pantangan mau jadi kekasih Allah SWT karena merasa berkarya. Syekh Syul Masyayikh Imamul A'immah Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, kapan dia jadi kutub? Ketika dia ngomong, apa ngomong dia? Atamanna, aku berangan-angan itu semua karyaku, semua muridku, semua ijtihadku la tunsab ilayya, tidak lagi dinisbatkan kepadaku. Itulah kekutuban Imam Syafi'i. Fana dia kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah. Kalau Allah ditajalikan ke Nabi Muhammad SAW. Lalu Imam Sya'rani, ya, yang masyhur itu batalkan semua majelisnya. Dia tutup dulu surau dia tutup dulu zawiyah dia, ribat dia. Dia kemudian ngikutin jalannya Sayyidina Syekh Ali Al-Khawwas. Tapi itu berat, ya. Kenapa tahu berat? Fakhruddin Ar-Razi. Tahu? Bukan Ar-Razi yang ini. Itu Ar-Razi yang lebih tua. Wafatnya 606, sekarang sudah 1446. Datang kepada Imam Najmuddin Kubra. Dia bilang, kenapa engkau tidak sowan kepadaku? Ih, gaya dia. Ya. Kata siapa? Karena gelar dia Sultanul Ulama. Apa gelar dia? Hujjatul Islam, ya, Sultanul Ulama, Al-Mujtahid. Raja aja cium tangan sama dia. Semua kiai jadi murid dia. Tapi ada satu kiai nggak datang. Namanya orang Bukhara juga. Kampungnya Imam Bukhari, kampungnya Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, tapi orang hidup sebelum Bahauddin Shah Naqsyabandi. Najmuddin Al-Kubra. Siapa namanya? Itu thariqat Naqsyabandiyah yang dipakai di sini. Di dalamnya ada Nur Kubrawiyah. Itu yang jadi Lataif 7. Itu ajaran thariqat Kubrawiyah. Lalu datanglah. Jadi Fakhruddin Ar-Razi karena ngerti ilmu tasawuf tapi bukan bertasawuf. Ini orang kampus, mufti. Dia ngerti ilmu tasawuf tapi bukan pengamal tasawuf. Dia tanya, si Anu kenapa nggak datang? Oh, si Anu itu Syekhul Mursyidin, kiai. Oh gitu ya. Ya udah, saya coba dilihat dia. Emang masih ada orang lebih alim dari aku, katanya. Ternyata masih ada. Datang dia di situ, semua di pikiran dia ilmunya dibaca semua sama Najmuddin Kubra. Dibaca semua, copy paste semua. Kenapa? Jangankan baca pikirannya dia. Itu Imam Najmuddin Kubra punya kunyah Abul Jannah, langsung yang ngasih Rasulullah. Apa kata beliau? Ini diukir oleh Imam Zahabi di Syiar A'lamin Nubala. Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Murid Imam Salafi aja percaya sama beginian. Ya, apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku jumpa Nabi SAW. Lalu Nabi memberi aku kunyah, julukan. Ya, aku beri kamu julukan Abul Jannah, orang yang dijauhkan dunia dari kalbumu. Maka dia nggak minat datang-datang ke ahli dunia. Nama dia langsung diantarkan Nabi. Maka dia nggak minat datang ke ulama dunia. Saya punya mursyid begitu, dia nggak mau gabung jam'iyah, gabung ini. Saya tanya, kenapa Tuan Syekh? Biarlah namaku tidak masyhur di dunia, tapi semoga disebut-sebut di langit sana. Begitu dia ngomongnya. Tapi itu hijab juga kata beliau. Karena ente masih pengen viral di langit. Hijab dalam hijab namanya. Hijab waraul hijab. Lalu bertanyalah, ini kisah terakhir yang mau saya sampaikan sebelum menjelaskan bab talqin sedikit.
Apa kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi? Wahai Tuan Syekh, betul lah engkau ulama. Wajar engkau tidak perlu sowan kepadaku. Akulah yang pantas sowan kepadamu. Kata siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Maka wajar gelar dia Fakhruddin, orang kebanggaan agama. Kenapa? Dia ngerti kapan maju, kapan mundur, kapan disowanin, kapan disowanin, kapan datang, kapan didatangi, kapan ditabaruki, kapan mentabaruki. Kalam dia apa? Bagaimana caranya mendapatkan fasilitas rohani, kemuliaan rohani seperti engkau. Oh, ternyata Imam Fakhruddin semua kitab dia khatam, semua ilmu dia ngerti, tapi ilmu zauq, ilmu rasa, ilmu rohani dia belum arungi. Apa kata Syekh Najmuddin? Wahai Tuan Syekh Fakhruddin, tinggalkan makommu, dudukmu di tengah manusia dan para salatin. Duduklah di sini barang sesaat. Nanti semua makomat aku tumpahkan ke dalam kolbumu. Sesaat saja. Sesaat itu maksudnya suka-suka aku lah ya. Kapan aku keluarkan kau ya. Aku jadikan engkau telur. Aku angkrem beberapa hari. Berapa hari biasanya diangkremin telur? 20 sampai 40? Ya 40 hari lah. Rasulullah aja 40 hari kholwat ya kan, ta'anus. Setelah jadi baru 10 hari. Ya udah 10 hari deh, kata siapa? Kata Syekh Najmuddin. Kata Fakhruddin, ya gak bisa, banyak tugas. Ya, saya masih sibuk, banyak urusan. Apa kata Syekh Najmuddin? Ya udah, itu jatahmu, ini bagianku. Kita bagi-bagi tugas. Engkau urus zahirnya umat, aku urus batinnya umat. Lalu inilah yang terakhir ya. Jalan lempeng menuju Allah apa? Taubat dan talqin. Apa itu talqin? Talqin itu menerima dengan tasdik dan taslim bimbingan guru yang kolbunya terhubung kepada kolbu salim. Makanya ditalkinkan zahir jangan dengan lidah. Kenapa diambil dari pusar? Karena pusar ini di bawahnya ada syahwat zakar, syahwat faraj. Di atasnya ada syahwat makan, di atasnya ada sombong. Maka ditarik dari pusar, la, habiskan syahwat kebinatanganmu, syahwat makanmu, bahimiyahmu, habiskan syahwat sombongmu. Terus habiskan merasa cinta, perasa alinmu, angan-anganmu, ilaha. Itu rahasia jalan zikir la makusah terbalik. Jadi la itu jalan pintas, kumpulan. Jadi kalau nggak tembus oleh istighfar, ditembus oleh la. Jika la-nya dengan makrifat, bukan membeo. Kalau beo ikut orang, ikut kita, orang baca, kita baca. Tapi di la, habislah syahwatku, habislah birahiku, habislah tamakku, habislah egoku, habislah cinta duniaku, habislah angan-anganku, la ilaha. Lalu ditancapkan illa ke bahu kanan. Kenapa bahu kanan? Ini sayap. Di situ manazil orang merasa dirinya mulia. Manasib, semua gelar-gelaran dikesampingkan. Illa. Kalau sudah dikesampingkan, baru illallah, baru kolbunya kebuka, baru kolbunya dan di dalam illa ada sir Nabi Muhammad SAW. Makanya nafas Allah bisa masuk ke kolbu. Kalau tidak ada sir beliau pada illa nggak bisa masuk. Tapi saya nggak boleh syarah apa sir di situ, belum saatnya dibuka. Oh, kalau itu nama latifahnya. Nah, ya di sini banyak sekali nih dihancurin semua.
Tapi tolong ingat, latifah kolbu bukanlah kolbu. Latifah ruh bukanlah ruh. Itu cuma latifah, titik halus yang terhubung kepada kolbu. Kolbu lebih canggih dari itu. Ya, ketika baca illallah, apa kata Syekh Abdul Qadir? Iktikadkan nama yang kau sebut, nama yang punya nama tak dapat dibayangkan oleh fikrah, tak dapat diangan-angankan oleh pikiran, tidak dapat dirasa-rasa dengan jiwa, tidak dapat diterka-terka oleh rasa. Dia maha suci dari semua terkaan, bayangan dan rasa. Rasa bertuhan bukan Tuhan, rasa zikir bukanlah zikir, rasa makrifat bukanlah makrifat. Rasa itu makhluk, Allah bukan makhluk. Maka illallah itu artinya ya Allah yang maha sempurna, yang tidak dapat kami bayangkan. Penutup, coba bayangkan semua kesempurnaan. Coba bayangkan sejenak saja, pejam matanya. Allah maha sempurna, bayangkan sebentar saja. Allah maha besar, bayangkan 1, 2, 3 detik. Allah maha besar, Allah maha indah, Allah maha hebat. Bayangkan, bayangkan, iktikadkan, buka mata. Semua yang antum bayangkan itu bukan Allah. Itu bayangan kita tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'. Inilah pesan beliau dalam Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib, apa mana Futuhul Ghaib? Yang gaib difutuh, maka dia jadi nggak gaib lagi, jadi hadir dia. Apa itu? Semua pikiranmu tentang Allah bukanlah Allah. Semua rasamu tentang Allah bukanlah Allah. Semua makom dan ahwalmu tentang Allah bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Jangankan mislihi, kamislihi aja nggak ada. Apa beda mislihi dengan kamislihi? Kamislihi ini perbedaan Najmuddin dengan Fakhruddin. Kata Fakhruddin, kamislihi, kaf dan misl itu satu makna. Kaf seperti, misl semisal, seperti semisal. Kata Fakhruddin artinya satu aja, tidak ada yang seperti Allah. Kata Fakhruddin kata Najmuddin Kubro nggak begitu. Masa satu huruf ente biarkan? Kaf itu huruf. Kata Nabi, alif lam mim. Alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Kaf ha ya ain sad. Kaf itu huruf. Satu gunung di alam Jabarut sana. Masa disamain sama misel? Kaf ya kaf, misel ya misel. Bengol lah Fakhruddin Ar-Razi itu. Kok ada orang lebih alim dari aku, kata dia. Itu tadi yang saya bilang, bayangkan itu misel. Dan yang paling lengkap, paling mirip dengan semua sifat asma Allah itu tajallinya Allah. Tajalli Allah pada siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan mirip dengan Allah, yang kamu bayangkan pun nggak ada yang selevel sama Nabi Muhammad. Apalagi yang disembah Nabi Muhammad. Itu sebabnya kita sholat, kita bilang, ya Rasulullah, aku sholat mengikuti apa yang kau sembah. Maka fanakan diri kita fil qalbil Muhammadi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti kamu lihat aku sholat, bukan seperti aku sholat. Nggak sanggup kita, karena kita nggak melihat Nabi. Lihatlah kolbu pewaris Nabi. Fanakan kolbu pada kolbu pewaris Nabi, disebut Rabithah. Itulah oleh malam ini, ya. Amalkan Rabithah. Sebelum zikir, sebelum sholat, hadirkan dulu kolbu guru, wajah kolbu guru. Karena wajah kolbu guru, walaupun pikirannya pikiran dunia, utang karena ente nggak bantu guru ente, ya, ente biarin guru sengsara dengan utang-utangnya,
hidup susahnya, tapi kolbu dia nggak pernah lalai. Kenapa? Dia senang, Allah syakur. Dia susah, Allah sabur. Bagi dia senang susah itu cuma berganti hal di sini, tapi bertuhan nggak boleh berganti. Hidup boleh berubah, rasa bertuhan nggak boleh berubah. Hidup boleh main-main, tapi bertuhan mesti serius. Maka kita zikir, kita pejam mata kita. Kita zikir, kita hentakkan nafas kita. Kita zikir, kita serius nyebut nama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga majelis ini dibanggakan Allah di langit. Semoga semua yang hadir ini wajahnya, nama-namanya ditulis di diwan ahibba Allah, kekasih-kekasih Allah. Semoga semua kita yang hadir ditakdirkan menjadi murid-murid Syekh Abdul Qadir, yang nanti berada bersama beliau di padang mahsyar. Karena kalau di belakang beliau pasti di depannya sahabat Rasulullah, di depannya pasti Rasulullah ila ruhi Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, man ismuhu Ahmad, man ismuhu Muhammad, man ismuhu Mahi, man ismuhu Aqib, wa ila ruhi Qutbil Wujud Al-Qutub Ar-Rabbani Al-Faid Ar-Rahmani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa la jami'i masyaihina khususan Hadratul Syekh Ahmad Kazim wa abaihi wa ummahatihi wa furu'ihi wa usulihi wa muridihi wa zairihi wa muhibbihi wa man ihtafala bihaulihi. Al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya As-salatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya baruhi ya abati ya As-salatu wassalamu alaihi ya ruhal arwah ya nural anwar ya sayyidina ya Muhammad
Iktikadkan Nabi memanggil ummati, wahai umatku, wahai anak-anak rohaniku, wahai anak-anak cahayaku, wahai yang mencintai, sallu alaihi, bersalawatlah kepada beliau. Rasakan beliau memanggil, ya ummati, wahai umat terkasihku, wahai umat akhir zaman, wahai yang merindukan aku tapi tidak pernah jumpa denganku. Ya Nabi, salam alaika jamaatan. Ya Rasul, salam alaika. Rindui beliau, rindu. Ya Habib, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ikuti. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Ahmad. Ya Nabi, salam alaika. Rasulullah, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badru, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wali, anta misbahu sururi. Sallallahu ala Muhammad, ummati, ummati. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ya Nabi, salam alaika.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Ahmad. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Latif, yang Maha Lembut, yang Maha Lembut. Kirimkan salam kami kepada Nabi Muhammad. Kirimkan rindu kami kepada ayahanda rohani kami Nabi Muhammad. Kirimkan permohonan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai baginda, ya Abaru, ya Nurul Anwar, ya Ruhal Arwah, maafkan kami kurang mengikuti ajaran Engkau. Maafkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon terima kami ya Rasulullah. Terima kami ya Rasulullah. Terima semua yang hadir malam ini ya. Terima siapapun yang menyimak ya Rasulullah. Isfa'lana ya Rasulullah. Beri syafaat kami wahai baginda. Zikir kami tidak pantas diangkat. Salat kami tidaklah khusyuk. Sedekah kami tidaklah tulus. Umrah haji kami tidaklah mabrur. Salawat kami pun tidak tulus. Tapi malam ini ya Rasulullah, di bulan salawat ini, di bulan Sya'ban ini, bulan Engkau ya Rasulullah, mohon limpahkan syafaat Engkau ya Rasulullah. Dengan syafaat Engkau ya Rasulullah, mohon bersihkan pikiran kami dari angan-angan. Bersihkan jiwa kami dari cinta dunia. Bersihkan kolbu kami dari kelalaian. Bersihkan fuad kami dari kejahilan. Bersihkan sir kami dari selain Allah. Ya Latif, ya Latif, yang Maha Lembut. Hati kami keras ya Allah. Hati kami keras ya Allah. Tabiat kami keras ya Allah. Mohon lembutkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya man yunzil sakinah, ya man ja'alal mawaddah warahmah. Rumah tangga kami tidak sempurna ya Allah. Kami bermuamalah dengan orang dekat kami tidak sempurna ya Allah. Kami masih kasar ya Allah. Kami masih melanggar adab-Mu ya Allah. Sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Terakhir ya Allah. Terakhir ya Allah. Terakhir ya Allah. Meskipun kami pendosa ya Allah, mohon ridhoi kami ya Allah. Mohon ridhoi kami ya Allah. Mohon ridhoi semua kekurangan kami ya Allah. Mohon ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ilahi, dibaca ilahi, anta maksud. Hanya Engkau yang kami tuju. Waridho kami tuju. Ya Allah ridhoi kami. Ya Allah ridhoi kami. Ya Allah ridhoi kami.
a'tina mahabbat. Ya Allah, hadiahkanlah kami cinta Engkau ya Allah dan ma'rifat Engkau ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni kami dari dosa riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.